Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940 di Den Anyar. Meninggal pada tanggal 30 Desember tahun 2009 di Jakarta. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu tahun 1999. Kalimat-kalimat yang dilontarkan Gus Dur kadang terkesan sepele, tapi bermakna. Siapa yang gak kenal sosok Gus Dur? Sebagai tokoh negarawan yang dikenal dengan toleransinya, mantan Presiden keempat Republik Indonesia ini melekat di hati masyarakat sampai hari ini. Meskipun terkadang tindakan dan keputusannya menuai kontroversi, dikenal nyeleneh, serta perkataannya mudah diingat banyak orang. Salah satunya, gitu aja kok repot. Berikut ini kata-kata bijak dari Gus Dur yang penuh dengan makna dan inspiratif. Sabar itu gak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti gak sabar. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan. Bangsa ini menjadi penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Pada dasarnya, setiap agama memiliki watak transformatif, yaitu berusaha menanamkan nilai-nilai yang baru dan menggantikan nilai-nilai yang lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Proses terjadinya pemahaman kembali isi ajaran-ajaran agama dapat disebabkan oleh terjadinya reaksi terhadap adanya perubahan yang terjadi di luar agama itu. Tapi juga di dalam ajaran agama itu sendiri dimungkinkan adanya proses pemahaman baru. Tugas pokok intelektual adalah mempertahankan kebebasan berpikir, bukannya membunuh kebebasan berpikir. Perpustakaan adalah tempat memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Pemahaman kembali terhadap ajaran-ajaran agama seringkali mengambil tema kembali kepada ajaran yang benar atau kembali kepada ajaran yang asli. Itu sebabnya dalam setiap gerakan reformasi dalam Islam misalnya selalu diambil tema kembali kepada Al-Quran dan hadis. Guru spiritual saya adalah realitas dan guru realitas saya adalah spiritualitas.
Di negeri kita, demokrasi belum lagi tegak. Dengan kokoh masih lebih berupa hiasan luar bersifat kosmetik daripada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Kalau sekarang ada yang menjelekkan nama Islam, kita didik agar membawa nama Islam yang damai. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang seharusnya tahu batas kita masing-masing. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kekuatan. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Teruslah berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Tentang kecintaan, kasih sayang, penghargaan yang tulus kepada umat manusia, apapun agama atau keyakinannya, pada dasarnya sama-sama mengabdi pada manusia, hanya ajarannya yang berbeda. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan menunjukkan kekuatan. Marilah kita bangun bangsa dan hindari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejahteraan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Asalkan kau yakin di jalan yang benar, maka lanjutkan. Tuhan yang maha besar, maha agung, maha berkuasa, tidak perlu dibela. Yang memerlukan pembelaan adalah manusia yang ditindas dan dianiaya. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Teruslah berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Maafkan musuh-musuhmu, tapi jangan lupakan kesalahan-kesalahannya. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara, tanpa membedakan latar belakang, ras, suku, agama, dan asal muasal di muka undang-undang. Saya mengatakan kepada murid-murid bahwa kita mampu mendesak tanpa melakukan kekerasan, dan kita bisa berjalan ke arah demokrasi tanpa kekerasan. Dengan cara itu, Tuhan akan merestui kita. Sahabat Mutiara Sastra, demikian tadi quote dari Gus Dur. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan motivasi Anda agar menjadikan hidup kita lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.